Bayangkan, satu turnamen yang mampu menghentikan perang, mempersatukan miliaran manusia, dan menciptakan pahlawan dalam semalam. Dari tangisan Ronaldo Nazario di 2002, tangan Tuhan baru milik Diego Maradona seolah lahir kembali lewat Luis Suarez di 2010, hingga duel terakhir dua generasi antara Lionel Messi dan Kylian Mbappe di final paling gila sepanjang sejarah Piala Dunia 2022. Dan sekarang dunia menunggu satu pertanyaan besar. Siapa yang akan menguasai Piala Dunia 2026? Ini bukan sekadar turnamen sepak bola. Ini adalah panggung lahirnya legenda. Tempat mimpi berubah jadi sejarah. Dan tempat jutaan hati hancur dalam 90 menit. Dari Korea, Jepang 2002, hingga Qatar 2022. Setiap Piala Dunia punya cerita, setiap generasi punya rajanya. Dan hari ini, kita akan melihat perjalanan epik Piala Dunia dari 2002 sampai 2022. Pada tahun 2002, untuk pertama kalinya, Piala Dunia digelar di Asia, tepatnya di South Korea dan Jepang. Banyak yang meragukan turnamen ini akan semeriah Eropa atau Amerika Selatan. Tapi keraguan itu langsung hancur begitu turnamen dimulai. Di tengah sorotan dunia, muncul kembali seorang pria yang nyaris kehilangan segalanya. Ronaldo Nazario, 4 tahun sebelumnya, ia menangis di final 1998. Namun, di Korea-Jepang 2002, Ronaldo bangkit dengan potongan rambut aneh yang kini jadi ikonik. Bersama Ronaldinho dan Rivaldo, berhasil berubah menjadi mesin gol mematikan. Dan di final melawan Jermani, Ronaldo mencetak 2 gol, berhasil menjadi juara dunia untuk kelima kalinya. Turnamen ini dikenang karena beberapa keputusan wasit yang sangat merugikan, terutama di pertandingan-pertandingan yang melibatkan tuan rumah Korea Selatan. Senegal berhasil mencapai perempat final pada debutnya. Sementara Turki meraih peringkat ketiga setelah mengalahkan tuan rumah Korea Selatan. Tapi 4 tahun kemudian, semuanya berubah. Piala Dunia 2006 di Jermani menjadi panggung terakhir seorang maestro sepak bola, Zinedine Zidane. Prancis datang tanpa banyak harapan. Zidane bahkan sudah dianggap terlalu tua, tapi perlahan ia menunjukkan bahwa kelas sejati tidak pernah hilang. Ia mempermalukan Brasil di perempat final dan membawa Prancis ke final menghadapi Italia. Satu momen emosi mengubah sejarah selamanya. Final itu seharusnya menjadi akhir sempurna bagi Zidane. Zidane di kartu merah dalam laga terakhir kariernya. Italia akhirnya menang lewat adu penalti. Ajang ini menjadi momen peralihan, di mana legenda seperti Zidane, Figo, dan Ronaldo Nazario bermain, bersamaan dengan munculnya bintang masa depan. Lalu, datang tahun 2010. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia digelar di South Africa. Suara vuvuzela menggema ke seluruh dunia. Atmosfernya unik, berbeda, dan penuh gairah. Spain datang dengan gaya tiki-taka yang mendominasi dunia. Bersama Andres Iniesta, Xavi, dan Iker Casillas, Spanyol memainkan sepak bola seperti seni. Namun, bukan hanya Spanyol yang menjadi sorotan. Dunia juga menyaksikan drama tangan Luis Suarez saat melawan Ghana. Di detik terakhir, Suarez menahan bola dengan tangan di garis gawang. Ghana gagal penalti. Uruguay lolos. Bagi Uruguay, Suarez adalah pahlawan. Bagi Ghana, ia adalah penjahat terbesar dalam sejarah Piala Dunia. Di final, Spanyol menghadapi Belanda dalam pertandingan keras penuh tackle brutal. Hingga akhirnya, di menit-menit akhir perpanjangan waktu, Iniesta mencetak gol kemenangan. Spanyol menjadi juara dunia pertama mereka. Kemudian, tibalah Piala Dunia 2014 di Brazil, negeri sepak bola, negeri samba, negeri yang hidup untuk sepak bola. Brasil
ingin menghapus trauma final 1950. Mereka yakin inilah waktunya Neymar membawa kejayaan kembali. Namun, yang terjadi justru mimpi buruk terbesar dalam sejarah sepak bola Brasil. Di semifinal melawan Jerman, dunia tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dalam waktu kurang dari 30 menit, Stadion Maracana berubah sunyi. Tangisan supporter memenuhi tribun. Skor akhirnya menjadi 7-1 untuk Germany. Salah satu kehancuran paling memalukan dalam sejarah olahraga. Jerman kemudian menjadi juara lewat gol indah Mario Götze di final melawan Argentina. Tahun 2018, dunia berpindah ke Rusia. Banyak yang memprediksi era Messi atau Cristiano Ronaldo akan mencapai puncaknya. Tapi, ternyata seorang anak muda mengambil alih panggung. Namanya Kylian Mbappe. Dengan kecepatan luar biasa, Mbappe menghancurkan pertahanan lawan. Ia menjadi simbol generasi baru sepak bola dunia. Sementara itu, Kroasia menciptakan kisah dongeng. Negara kecil itu secara mengejutkan mencapai final yang dipimpin oleh Luka Modric. Namun di final, Prancis terlalu kuat. Skor 4-2 menjadi hasil akhir dan membawa Prancis menjadi juara serta mengubur mimpi rakyat Kroasia. Lalu datanglah Piala Dunia 2022 di Qatar. Turnamen paling kontroversial, tapi juga salah satu yang paling dramatis. Argentina memulai turnamen dengan kekalahan mengejutkan dari Arab Saudi. Banyak yang mengira perjalanan mereka sudah selesai. Namun, perlahan Messi membawa Argentina bangkit. Ia mencetak gol demi gol, memberi assist, dan memimpin sebagai kapten sejati. Dan akhirnya final impian terjadi. Argentina versus Prancis. Messi versus Mbappe. Legenda lama melawan raja masa depan. Meski mencetak hat-trick di final, Mbappe gagal membawa Prancis kembali menjuarai Piala Dunia seperti edisi sebelumnya. Messi akhirnya mengangkat trofi yang selama ini hilang dari hidupnya. Gambar Messi berdiri dengan trofi Piala Dunia menjadi penutup sempurna untuk sebuah era. Dari Ronaldo, Nazario, Zidane, Iniesta, kebangkitan Mbappe, hingga kejayaan Messi. Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola. Di sana ada mimpi anak kecil yang ingin jadi legenda. Ada negara yang bersatu karena sepak bola. Ada air mata kemenangan. Dan ada luka kekalahan yang tak pernah hilang. Dan mungkin itulah alasan mengapa miliaran orang selalu menunggu Piala Dunia. Sepak bola adalah cerita yang akan hidup selamanya. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya channel ini bisa terus menghadirkan cerita-cerita sepak bola paling emosional dan legendaris lainnya. Tulis juga di kolom komentar, momen Piala Dunia mana yang paling membekas buat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.